Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas terkait pelanggaran hak asasi manusia dengan studi kasus yaitu diskriminasi ras albino di Afrika. Nah, mungkin banyak yang bertanya kenapa kelompok kami mencoba untuk mengangkat studi kasus ini. Karena menurut kelompok kami sendiri, kita sangat jarang mendengar terkait kasus ini, sehingga kami rasa dengan adanya diskriminasi yang terjadi, kasus ini patut mendapatkan perhatian yang lebih oleh masyarakat internasional. Nah, langsung saja kita bahas kasus tersebut. Kasus diskriminasi ras albino di Afrika ini dimulai ketika ada kepercayaan atau mitos yang turun-temurun dan berkembang dalam masyarakat Afrika, yang konon mengatakan bahwa kelompok albino ini merupakan kelompok yang dikatakan cukup istimewa, karena diduga bahwa orang albino memiliki kekuatan mistis di dalam tubuhnya, yang konon katanya dapat membawa keberuntungan, sehingga kaum albino di Afrika itu sangat dicari-cari karena memiliki harga jual yang tinggi, dan biasanya mereka akan dijual untuk kebutuhan spiritualitas dukun di Afrika, maupun pasar gelap, dan tidak sering juga mereka dikaitkan dengan penyihir, karena mitos yang beredar tersebut. Nah, tindakan diskriminasi kemudian mulai mereka dapatkan, seperti pembulian, dianiaya, dan juga bahkan tidak jarang dibunuh, agar hal yang menjadi kebutuhan oleh masyarakat di Afrika itu boleh terpenuhi, mengingat adanya mitos-mitos tersebut. Karena sering mendapatkan perlakuan diskriminasi tersebut, hal itu tentu saja berdampak bagi perkembangan kelompok albino, khususnya anak-anak, di mana tercatat menurut salah satu organisasi non-pemerintah internasional yang ada di Tanzania, yaitu Standing Voice, yang mengatakan bahwa ada setengah dari anak-anak albino yang mampu menyelesaikan sekolah dasar, dan hanya sekitar 10% yang mengakses sekolah menengah. Sehingga kelompok albino dapat dikatakan memiliki tindakan pendidikan yang masih rendah dan mengakibatkan kesenjangan hidup. Adapun kalimat yang mendukung pernyataan ini yang mengatakan, in albinism, however, color and race are not linked. Aside from the question of race, persons living with albinism are exposed to discrimination, stigmatization, and prejudice based on color alone. Kalimat ini kemudian mulai menegaskan bahwa hidup dari kelompok albino itu sangat rentan terkena tindakan diskriminasi, karena adanya stigma buruk yang berkembang. Tidak jarang juga bukan hanya anak-anak yang mendapatkan tindakan tersebut. Hal itu berlaku juga bagi para ibu-ibu yang baru melahirkan bayi albino. Mereka akan kemudian diusir oleh suaminya dan ditinggalkan oleh keluarganya. Nah, berkaca pada tindakan-tindakan yang dialami oleh kelompok albino ini, tentu saja sangat bertentangan dengan apa yang kita ketahui dalam Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi, Pasal 5 yang menyatakan bahwa hak untuk rasa aman dan hak atas perlindungan oleh negara dari kekerasan dan kerusakan tubuh, baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah maupun suatu kelompok atau lembaga. Berkaca pada pasal tersebut, tentu saja hal yang dialami oleh kelompok albino ini sangat bertentangan, di mana mereka tidak merasakan rasa aman karena sering merasa dikucilkan dan tidak mendapatkan kehidupan yang layak karena adanya tindakan kekerasan hingga pembunuhan terhadap kaum mereka. Hal ini tentu saja sangat melanggar hak asasi manusia dari kelompok albino, yang dimana mereka seharusnya mendapatkan perlindungan, rasa aman seperti manusia pada umumnya, dan terhindar dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, peranan pemerintah dari masyarakat Afrika sangat besar untuk menuntas akan adanya mitos atau kepercayaan ini. Karena seperti yang kita ketahui dalam hak asasi manusia, siapapun mereka dengan latar apapun yang berbeda, mereka semua tetap harus mendapatkan hak yang sama untuk menjalankan hidupnya dengan baik.